البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu seputar al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasannya iman itu memiliki 6 rukun dan juga memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Rukun iman yang pertama adalah al-imanu billahi azza wa jal, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat qala al-muallifu asbahullah, al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, al-imanu billahi huwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-i'tiqadul jazim, yaitu keyakinan yang pasti. Keyakinan yang pasti bi annallaha rabbu kulli syai'in wa malikuh, bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu dan juga yang menguasainya serta yang memilikinya. Wa annahul khaliqul mudabbir lil kaun kullih, dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha menciptakan dan mengatur terhadap alam semesta seluruhnya. Perhatikan kitabnya ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengatur alam semesta seluruhnya dan juga yang menciptakan kita semuanya. Wa annahu huwallazi yastahiqqul ibada wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna kulla ma'budin siwahu batilun, dan bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala adalah batil. Baik sesuatu tersebut pohon, batu, ataupun kuburan, ataupun berhala, itu sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil, bukan sesembahan yang hak. Wa ibadatuhu batilah, dan mengibadahinya adalah kebatilan. Wa annahu subhanah, kurang nun situ, tambahin nun sendiri. Wa annahu subhanah, itu kurang nun situ. Wa annahu subhanah, dan bahwasanya Allah Ta'ala subhanah muttasifun bi sifatil kamal, tersifati dengan sifat yang sempurna. Wa nu'utul jalal, dan juga sifat-sifat yang mulia. Munazzahun an kulli naqsin wa aibin, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang disucikan dari segala kekurangan dan cacat. Wa yashmal al-iman billah ta'ala, dan berikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup satu. Jadi beriman kepada Allah Ta'ala itu mencakup 3 perkara. Beriman kepada Allah Ta'ala mencakup berapa? 3 perkara, yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kita lihat dulu apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, mencakup tauhid ar-rububiyah. Mencakup tauhid ar-rububiyah. Nah, barakallahu fikum, itu yang pertama. Apa itu definisi tauhid rububiyah? Huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wa tadbir. Ini penting ini biar tahu definisinya. Jadi tauhid itu ada berapa? 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ini dihafal ya. Tauhid ada berapa tadi Fadil? Ada 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Itu upayakan nanti.
Nah, barakallahu fikum dihafal karena sering muncul. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wa tadbir. Yaitu mengisahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya dan kekuasaannya serta pengaturannya. Enggak ada yang mengatur alam semesta ini, enggak ada yang menciptakan alam semesta ini, enggak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu belum bisa memasukkan pelakunya dalam Islam, hati-hati, masih kurang. Karena itu baru apa? Baru salah satu tauhid. Yang inti adalah tauhid al-uluhiyah, itu yang inti. Seperti Fir'aun mengakui Allah Ta'ala itu Rabb, iblis pun mengakui Allah Ta'ala itu Rabb. Tapi apakah Fir'aun muslim? Bukan. Apakah iblis muslim? Bukan juga, karena baru tauhid rububiyah. Tauhid yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Itulah yang sudah kita lewati kemarin. Tauhid yang terjadi peperangan antara para nabi dan umatnya adalah masalah tauhid uluhiyah ini. Didakwahkan, mereka menentang, menolak, membangkang karena pengennya mereka menyembah berhala. Kan seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat ya, tauhid yang inti adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid terbagi menjadi berapa tadi? 3. Apa saja? Pertama, rububiyah. Kedua, uluhiyah. Ketiga, asma wa sifat. Ahsan. Itu pembagian tauhid. Naam. Kita lihat. Fa ifradu bil khalqi. Fa ifraduhu bil khalqi. Maka mengisahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam penciptaannya. Apa maknanya? An ya'taqidal insanu annahu la khaliqa illallah. Hendaknya seseorang itu meyakini bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana ada pencipta selain Allah Ta'ala? Enggak ada. Manusia itu mencipta itu hanya apa? Mengubah saja. Si fulan menciptakan pesawat. Apakah bisa awal mulanya enggak ada pesawat kemudian pesawat jadi pesawat itu? Enggak bisa. Manusia hanya mengubah bisanya. Walaupun digelari dengan menciptakan, si fulan menciptakan bangunan, si fulan menciptakan pesawat, menciptakan mobil. Itu maknanya kalau manusia itu bukan mencipta dari sesuatu yang enggak ada menjadi ada, bukan. Hanya memindahkan sesuatu yang belum jadi menjadi jadi. Paham ya? Itu namanya menciptanya manusia seperti itu. Pesawat itu awal mulanya kan ada kerangka-kerangkanya, ada bahan-bahannya. Dibikinlah oleh manusia gitu loh. Bukan menciptakan sesuatu yang enggak ada. Manusia enggak mampu. Paham ya? Tapi kalau Allah Ta'ala apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Paham ya? Jadi memang enggak ada ya yang menciptakan di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mengubah al-intiqalu minasy-syai'i ila syai'in akhar. Yaitu memindahkan dari sesuatu ke sesuatu yang lain, itu manusia walaupun disebut dengan mencipta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah semua ciptaan dan semua urusan. Semua urusan, semua perkara ciptaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Enggak ada. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga tumbuh-tumbuhan yang kadang kita mengenalnya ataupun tidak mengenalnya, itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Hewan-hewan yang antum terkadang menyaksikan, hewan yang sekecil apapun, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak bisa mencipta. Bahkan ba'udah, nyamuk yang biasanya mengganggu kita, itu aja manusia enggak bisa menciptakannya. Hatta walaupun sayapnya pun enggak mampu. Nah, walaupun dikumpulkan orang-orang yang paling besarnya, seniornya, dikumpulkan jadi satu, enggak ada satupun yang mampu untuk menciptakannya. Karena penciptaan ini murni Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah, siapakah yang berada di tangannya segala kekuasaan atau kekuasaan segala sesuatu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Kita semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Sekarang antum lihat, makhluk yang paling kecil, bakteri-bakteri, virus-virus, kuman-kuman, kita enggak bisa menyaksikan langsung kecuali dengan alat. Itu pun ciptaan Allah Ta'ala gitu loh.
Paham ya? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bakteri, kuman, virus, kadang kan enggak nampak kalau dilihat langsung ini, enggak nampak. Padahal kalau dilihat dengan alat nampak itu. Wah, itu ciptaan Allah taala juga. Sekecil apapun. Naam. Kita lihat, wa amma ifradullah bitadmir. Adapun mengisahkan Allah taala dengan apa? Tadbir, pengaturan. Bahwasanya semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, fahuwa an ya'taqidal insanu annahu la mudabbira illallah wahdah, masyaallah. Bahwasanya manusia meyakini tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba saksikan pergantian siang dan malam. Pernah enggak kita saksikan terbalik atau istilahnya tabrakan itu? Enggak pernah. Begitu datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Perputaran yang sangat teratur dan rapi sekali. Coba bayangkan, perubahan tatawurat, perubahan perkembangan bulan. Mulai awal tanggal 1 bulan sabit ya, terus berkembang sampai tanggal 15 bulan purnama. Nanti naik lagi dari kecil lagi. Itu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak mampu. Coba bayangkan, kan termasuk keajaiban. Termasuk yang kita itu kagum terhadap ciptaan tersebut. Bulan semula kecil, besar. Bulan purnama, bulat, sempurna. Sinarnya pun juga apa? Nah, barakallahu fikum, bisa dikatakan terang. Faham ya? Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absara, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyit minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Artinya, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Apakah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Apa contohnya ini? Mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Para ulama mufassirun telah menyebutkan seperti telur. Nah, yang dikeluarkan dari apa? Ayam. Ayam hidup, mengeluarkan telur, mati. Dari telur yang mati, mengeluarkan hidup setelah menetasan itu. Itu diantara contoh penafsiran ayat ini. Mengeluarkan sesuatu yang, nah barakallahu fikum, mati dari yang hidup. Maksudnya bagaimana? Ayam bertelur. Bertelur kan secara zahirnya kelihatannya mati gitu ya. Dari telur itu nanti menetas keluar ayam lagi gitu loh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur alam semesta? Fasayaqulun, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Yang mengatur adalah Allah taala. Faqul afala tattaqun, katakanlah, tidakkah kalian mau bertakwa? Wa hadzal qismu minat tauhid lam yu'arid fihi al-musyrikun. Ya, benar kan? Tauhid yang ini, tauhid apa tadi? Ar-rububiyah. Orang-orang musyrikun mereka tidak menentang. Semuanya meyakini. Yang mencipta siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta siapa? Allah. Itu mereka enggak menentang. Fir'aun pun tahu. Iblis pun mengakui. Tapi yang ingat, ini baru apa? Baru tauhid rububiyah. Nah, kita lihat. Alladzina bu'itsa fihimur rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pembagian yang ini, tauhid yang ini, tauhid ar-rububiyah, tidak ada dari kalangan musyrikin yang menentangnya. Yang telah diutus kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu muqirrina bihi. Bayangkan, mereka dahulu orang musyrikin ini mengakui tauhid apa tadi? Ar-rububiyah. Tapi bisa enggak memasukkan mereka dalam Islam? Belum bisa. Karena baru tauhid rububiyah. Yang bisa memasukkan mereka dalam Islam tauhid apa? Al-uluhiyah. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan yang telah menciptakan langit dan bumi adalah zat yang telah menciptakan. Nah, barakallahu, yang menciptakan langit dan bumi adalah zat yang maha perkasa dan maha mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengakui mereka. Tapi pengakuan ini belum cukup ya. Pengakuan ini belum cukup karena baru tauhid ar-rububiyah. Ingat-ingat faedahnya, tauhidu ar-rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Paham itu ya? Tauhid rububiyah itu masih diharuskan,
mengharuskan untuk mentauhidkan uluhiyah. Kalau sudah bertauhid uluhiyah, mengandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Paham insyaallah ya? Itu kaidahnya. Ikhwani fid din azza wa jalla, wa lam yunkirhu ahadun ma'lumun min bani Adam illa ma kana min Fir'aun fa innahu ankarahu mukabaratan. Ini pentingnya di sini. Tidak ada seorang pun yang diketahui dari kalangan Bani Adam yang mengingkari tauhid rububiyah ini kecuali apa? Kecuali sesuatu yang muncul dari Fir'aun. Bayangkan, yang muncul dari Fir'aun. Maksudnya bagaimana? Fir'aun itu pun mengingkari karena sombong, bukan karena mengakui. Bukan karena istilahnya apa? Istilahnya meyakini, bukan sombong. Fir'aun itu sombong, mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Rabb kalian yang maha tinggi katanya. Fir'aun. Pemimpin yang saat itu sombong dan juga bengis. Di saat itu orang-orang, para wanita yang hendak melahirkan ketakutan, cemas. Kalau anaknya yang lahir anak apa? Anak laki-laki. Dibunuh nanti. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Namun Allah Ta'ala selamatkan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam melalui apa? Asuhan dari keluarga raja juga. Siapa yang mengasuhnya? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun muslimah, mukminah. Nah, barakallahu fikum. Siapa namanya istrinya Fir'aun? Nah, pernah kenalan belum? Kenalan dalam tulisan, maksudnya tulisan, artikel, pelajaran, kenalan kan bisa. Ayo, siapa nama istrinya Fir'aun? Siapa? Asia. Paham ya? Nah, jangan kebalik ya, bukan Aisyah, tapi Asia. Nah, lihat di sini, itu sekedar faedah bahwasanya Fir'aun tuh ngingkarinya itu karena sombong itu loh. Sombong, songkak, kemudian apa? Merasa dia yang paling besar itu. Qala ta'ala hikayatan anhu. Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan tentang Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la katanya. Fir'aun mengatakan, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Sombong. Allah musta'an. Padahal ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan pasukannya tenggelam, ditenggelamkan di laut tersebut. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya benar-benar Rabb kan enggak bisa tenggelam. Kan itu, Allahul musta'an. Sombongan itu tidaklah membawa kecuali apa? Kebinasaan. Jadi upayakan hindari kesombongan. Wa ankara tauhid ar-rububiyyah 'ala sabil tasyrik. Ada juga kelompok yang mengingkari tauhid rububiyah, tapi dalam bentuk apa? Tasyrik. Tasyrik itu mengikut sertakan, berserikat, bersekutu. Jadi membuat tandingan gitu. Siapa itu? Al-Majus, kelompok Majus. Majusi itu meyakini alam semesta itu memiliki dua pencipta. Berarti kan tasyrik, mensekutukan. Iya kan? Barakallahu fikum, bikin tandingan itu. Di alam semesta ini memiliki berapa pencipta? Dua pencipta. Apa dua pencipta itu menurut versi orang Majus? Kita lihat. Al-Majus haitsu qalu, yaitu tatkala mereka mengatakan innalil alam khaliqain. Alam semesta ini memiliki dua pencipta. Ini dihafal ini ya. Orang-orang Majus meyakini alam semesta itu memiliki dua pencipta. Apa itu? Huma az-zulmah wan nur. Dua pencipta itu adalah az-zulmah kegelapan, an-nur cahaya. Jadi alam semesta ini ada dua pencipta, pencipta kegelapan, pencipta apa? Cahaya. Paham ya? Mereka menjadikan apa? Menjadikan yang namanya cahaya itu kebaikan, yang namanya kegelapan adalah kejelekan. Khaliqul khair, khaliqus syarr kata mereka. Pencipta kebaikan yaitu apa? Cahaya. Pencipta kejelekan yaitu apa? Az-zulmah kegelapan. Matahari terbit, wah mereka nyembah, kemudian mereka beribadah karena muncul apa? Cahaya, kebaikan kata mereka. Begitu matahari terbenam, mereka juga beribadah, berlindung. Kenapa? Kegelapan, datang kejelekan katanya. Allahul musta'an. Wa in ja'alun nura khairan ladulmah. Dan juga apa? Mereka menjadikan cahaya itu lebih baik daripada kegelapan. Inilah akidahnya, keyakinan orang-orang Majus, meyakini adanya dua pencipta, tasyrik, yaitu apa istilahnya? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ikhwan fillah azza wa jalla. Yang kedua, tauhidul uluhiyah, tauhid yang inti. Jangan sampai gagal paham. Anak ulang berkali-kali, tauhid yang inti adalah tauhid al-uluhiyah ini. Inilah inti daripada pembahasan masalah apa? Masalah tauhid yang sering disebutkan oleh para ulama sebagai patokan orang itu masuk Islam atau belum. Paham ya? Karena kalau cuma tauhid rububiyah, orang kafir pun banyak yang meyakininya. Paham ya?
Nah, tapi kalau tauhid uluhiyah ini yang para nabi dan rasul diperangi oleh apa? Kaumnya. Nabi Muhammad dicaci maki, dihina, kemudian disakiti, bahkan barakallahu fikum beliau pernah mau diculik juga. Itu sebabnya karena mendakwahkan tauhid ini. Tauhid apa? Uluhiyah. Diperintah untuk beribadah. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat. Yuqalu lahu tauhidul ibadah, enggak perlu bingung. Tauhid uluhiyah itu terkadang namanya tauhid ibadah. Nama lainnya tauhid apa? Ibadah. Nanti nama tauhid namanya juga yang istilah lain tauhid ubudiyah. Tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhid al-ubudiyah itu sama. Sama ya, cuman beda penisbahan. Kalau tauhid uluhiyah itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau tauhid ubudiyah dinisbahkan kepada hamba. Hamba itu tidaklah menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Tauhidul ibadah ditinjau dari perbuatan, yaitu apa? Mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan. Enggak nyembah berhala, enggak nyembah patung, enggak nyembah bulan, wala bintang, wala batu, wala kayu, wala yang lainnya. Paham ya? Menyembah murni hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Yuqalu lahu tauhidul ibadah, dinamakan juga tauhid ibadah. Fabi'tibari idhafatihi ila Allah yusamma tauhidul uluhiyah. Masyaallah. Ditinjau dari apa? Penyandaran tauhid tersebut kepada Allah, ingat-ingat. Ditinjau dari penyandaran tauhid tersebut kepada Allah Ta'ala, yusamma dinamakan tauhidul uluhiyah. Jadi nama tauhid uluhiyah itu karena dinisbahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'tibari idhafatihi ilal khalqi, dan ditinjau dari sudut pandang penyandaran tauhid itu kepada zat yang menciptakan, ya, kepada makhluk, yusamma tauhid al-ibadah, namanya tauhid ibadah. Karena siapa yang beribadah? Makhluk atau khaliq? Makhluk. Paham ya? Itu seperti itu. Wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan, murni hanya beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak nyembah kuburan, wala bulan, wala bintang, wala haula wala quwata illa billah. Paham ya? Nah, seperti itu. Keadaan mereka mengerikan, menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Fal mustahiqu lil ibadah huwa Allah azza wa jalla. Maka zat yang berhak untuk diibadahi siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa kullu ma'budin siwahu fa ibadatu batilah. Dan seluruh sesembahan selain Allah, maka mengibadahinya adalah batil. Peribadatannya batil. Apalagi nyembah kuburan, nyembah laut. Sudah tahu ada gempa bumi, gunung meletus, malah larinya ke pantai selatan. Mempersembahkan apa? Tumpeng. Paham ya? Alasannya karena ini Nyi Roro Kidul marah ini. Ratu pantai selatan marah katanya. Dipersembahkan tumpeng, di bawa bareng-bareng. Nah, ini syirik namanya. Paham ya? Inilah yang namanya apa? Kesyirikan zaman sekarang itu lebih dahsyat daripada kesyirikan zaman dahulu. Zaman dahulu itu kalau orang berbuat syirik kapan? Ketika waktu tenang, lapang, berbuat kesyirikan. Tapi zaman sekarang ketika tenang pergi ke rumahnya Mbah Fulan, Mbah Alan, ke kuburannya Mbah Fulan, Mbah Alan minta pesugihan, minta kekayaan. Ketika genting juga sama saja. Jadi kalau zaman sekarang orang berbuat kesyirikan itu ketika tenang, ketika genting pun, ketika susah datangnya ke kuburan, ke laut, ke gunung, paham ya? Nah, mencari pesugihan, kekayaan, nabur bunga di perempatan jalan setiap malam Jumat Kliwon. Allah musta'an. Pernah dengar itu ya? Termasuk ritual pesugihan itu diantaranya mereka itu diperintahkan untuk apa? Menaburkan bunga di perempatan jalan. Setiap malam Jumat Kliwon. Itu pun bukan jam 10 malam, bukan jam 12 malam. Ada juga apa? Syaratnya keliling perempatan itu telanjang, bayangkan. Orang itu juga mau karena bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Paham ya? Lama-lama dia memelihara apa? Memelihara tuyala. Tuyala itu jamak tuyul. Paham ya? Jadi pelihara tuyul itu untuk mencari uang. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Itu pesugihan yang haram. Sumbernya dari apa? Syaitan yang terkutuk. Allahul musta'an. Hati-hati. Kita lihat sini. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala dialah zat yang maha hak dan bahwasanya seluruh yang mereka seru selain Allah batil. Nah, ini makna apa ini berarti? Makna la ilaha illallah. Maknanya apa la ilaha illallah kemarin? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak
untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah memiliki berapa rukun kemarin? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua apa itu? Apa? An-nafsu wal isbat. An-nafyu. Ayo an-nafyu wal isbat. Itu rukun la ilaha illallah. Syaratnya ada berapa syaratnya? Ada 8. Syaratnya ada 8, sudah kita lewati semuanya, tinggal antum ulang kembali. Itu sekedar pengulangan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar, fataq'uda madmuman makhdula." Jangan kamu menjadikan bersama Allah itu ilah yang lain. Kenapa? Karena nanti kamu akan duduk dalam keadaan apa? Dihinakan dan direndahkan. Duduk di neraka jahannam wal iyad billah. Allah musta'an. Wa hadzal qismu nan kafara bihi wa jahadahu amatul khalqi. Aywa. Pembagian yang ini, pembagian tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah ini, kebanyakan makhluk itu kufur kepadanya dan menentangnya. Hingga saat ini antum saksikan kalau orang mencari pesugihan enggak mau kerja dia, berpangku tangan pengennya mau cepat kaya mendadak. Pergi ke rumah Mbah Fulan, Mbah Alan. Mempersembahkan tumpeng atau mempersembahkan yang lainnya, ritual-ritual syirik, menyembelih ayam apa namanya itu? Ayam cemani itu yang hitam semua itu. Nanti apa? Nah, ritual-ritual yang lain intinya biar cepat kaya, tapi enggak mau kerja dia. Kaya dari mana? Paham ya? Kalaupun mungkin kaya mungkin dibantu sama tuyala tadi itu. Para tuyul tadi itu ya. Allah musta'an, hati-hati. Jangan tertipu ya, kaya mendadak katanya. Allah musta'an, padahal memelihara apa? Jin tadi itu. Allahumma musta'an. Wa min ajli dzalik arsalallahu rusula wa anzala kutubah. Dan dikarenakan sebab tauhid tersebut banyak dikufuri oleh kebanyakan manusia, akhirnya Allah Taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Karena dulunya sebelum datang Nabi Nuh alaihissalam, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu kesyirikan enggak ada. Dosa ada, tapi bukan dosa kesyirikan. Munculnya kesyirikan itu awal kalinya di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena zaman Nabi Adam alaihissalam kana nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu satu umat, satu agama. Paham ya? Enggak ada kesyirikan, tapi zaman Nabi Nuh muncullah oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Mengagungkan orang-orang saleh, Yahus, Ya'uq, Nasr. Paham ya? Nah, sebagaimana dalam surat Nuh itu ya. Padahal jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun jaraknya kemarin? 10 abad. 10 abad itu berapa tahun? Abdurrahman? Ayo. 1000 tahun. 1 abad itu 100 tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Disitulah muncullah kesyirikan. Muncullah kesyirikan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Nuh dikenal dengan apa? Awwalu rusulin ila ahlil ardh. Dari kalangan para rasul yang pertama kali adalah apa? Nuh alaihissalam. Paham ya? Nah, bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu nabi, walam yakun rasulan. Jadi rasul pertama kali Nabi Nuh alaihissalam. Na'am, barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya, dan tidaklah kami mengutus rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya agar menyatakan apa? Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Fa'budun, maka beribadah kalian kepadaku. Adapun tauhid asma wa sifat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kesimpulannya tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang inti, tauhid apa tadi? Yang inti. Tauhid apa? Uluhiyah. Na'am, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.